Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Dr. Razak Umar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Micro Teaching. Perkenalkan, nama saya Iqbal Karu. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan memaparkan materi kami tentang keterampilan memberi penguatan. Baik, pengertian keterampilan memberi penguatan. Menurut para ahli, penguatan adalah segala bentuk respon yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku peserta didik yang bertujuan untuk memberikan informasi ataupun umpan balik peserta didik atas perbuatannya sebagai suatu tindakan dorongan. Kedua, penguatan merupakan pujian yang diberikan kepada siswa dan merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh guru. Menurut Moore dan Rahim, umumnya pujian diberikan guru kepada siswa adalah penguatan verbal dengan menggunakan kata seperti bagus, ya, boleh, dan baik. Selanjutnya, penguatan adalah segala bentuk respon, apakah bersifat verbal atau non-verbal, yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi si penerima atau perbuatannya sebagai suatu tindak dorongan atau koreksi. Nah, berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penguatan adalah salah satu bentuk penciptaan suasana belajar yang menyenangkan yang telah diberikan oleh guru kepada peserta didik dengan tujuan agar tingkah laku positif peserta didik dapat meningkat. Selanjutnya itu ada komponen keterampilan memberi penguatan. Yang pertama, penguatan verbal. Penguatan ini dapat berbentuk komentar pendek, pujian, pengakuan atau dukungan yang dapat membesarkan hati murid dan merupakan respon langsung terhadap pendapat, hasil pekerjaan atau tingkah laku positif dari murid-murid. Yang kedua itu penguatan berupa mimik dan gerakan badan. Penguatan ini diberi dalam bentuk mimik, gerakan wajah, gerakan anggota badan dan sebagainya yang dapat memberikan kesan khusus bagi murid-murid yang bersangkutan. Yang ketiga ada penguatan dengan cara mendekati. Guru mendekati murid untuk menyatakan adanya perhatian dan kegembiraan terhadap hasil pekerjaan yang dicapainya. Yang keempat itu ada penguatan dengan sentuhan. Guru dapat menyatakan penghargaan atau persetujuan kepada murid dengan cara menepuk pundak, menjabat tangannya atau mengangkat tangan murid yang menang dalam suatu pertandingan atau perlombaan atau yang berprestasi di kelas. Kelima itu penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan. Guru dapat menggunakan kegiatan atau tugas-tugas tertentu yang disenangi murid. Misalnya, murid yang lebih dahulu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dapat diminta untuk membantu teman-temannya dalam pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir itu ada penguatan berupa simbol atau benda. Penggunaan penguatan ini dalam berbagai macam simbol atau benda. Berupa simbol misalnya komentar tertulis pada buku murid, sedangkan yang berupa benda dalam bentuk kartu bergambar, bintang, rencana, dan benda-benda yang murah harganya tetapi memiliki arti yang simbolis. Baik, selanjutnya itu ada prinsip keterampilan memberi penguatan. Yang pertama, kehangatan. Hendaknya menampakkan kehangatan sikap guru, baik dengan suara, mimik maupun gerakan badan. Yang kedua itu ada antusiasme. Sikap antusiasme guru dalam memberikan penguatan dapat mendorong murid-murid untuk meningkatkan motivasi belajarnya. Yang ketiga itu ada kebermaknaan. Dilaksanakan pada situasi di mana siswa mengetahui adanya hubungan antara pemberian penguatan terhadap tingkah lakunya dan melihat bahwa itu sangat bermanfaat. Selanjutnya itu ada menghindari penggunaan respon yang negatif. Walaupun teguran dan hukuman masih bisa digunakan, respon negatif yang diberikan guru berupa komentar, bercanda, menghina, ejekan yang kasar perlu dihindari karena akan mematahkan semangat siswa untuk mengembangkan dirinya. Selanjutnya, penggunaan bervariasi. Pemberian penguatan seharusnya diberikan secara bervariasi baik komponennya maupun caranya dan diberikan secara hangat dan antusias. Selanjutnya itu ada berikan penguatan dengan segera. Penguatan perlu diberikan segera setelah muncul respon atau tingkah laku tertentu.
penguatan yang ditunda pemberiannya tidak akan efektif lagi dan kurang bermakna. Lalu ada sasaran. Penguatan sasaran yang diberikan oleh guru harus jelas. Misalnya memberikan penguatan kepada siswa tertentu, kepada kelompok siswa ataupun kepada seluruh siswa secara utuh. Lalu ada pemilihan waktu penguatan. Timing atau pemilihan waktu dalam memberikan penguatan juga harus diperlihatkan oleh guru. Selanjutnya itu ada jenis-jenis memberi penguatan. Nah, di sini ada dua. Yang pertama penguatan verbal. Penguatan verbal ini digunakan dalam kegiatan pembelajaran dalam bentuk komentar, pujian, dukungan, pengakuan atau dorongan. Nah, yang kedua itu ada penguatan non verbal, yaitu penguatan pendekatan, penguatan gerak isyarat, dan penguatan dengan sentuhan. Lalu selanjutnya itu ada manfaat keterampilan memberi penguatan. Yang pertama, penguatan dapat mengaktifkan seluruh individu yang terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, penguatan dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa. Yang ketiga itu penguatan dapat mendorong siswa mengetahui kelemahan sendiri dan mendorong untuk memperbaikinya. Yang keempat itu ada penguatan dapat memupuk kerjasama antar siswa. Dan yang terakhir itu ada penguatan merupakan arena yang dapat memberikan kesempatan bagi seluruh siswa untuk mengenali dirinya dan lingkungannya. Lalu apa saja sih tips dan trik memberikan penguatan? Nah, tips dan trik memberikan penguatan itu ada 4. Yang pertama itu bervariasi. Penguatan yang diberikan merupakan kombinasi yang tepat antara beberapa komponen. Yang kedua itu ada diberikan dengan segera atau langsung. Penguatan seharusnya diberikan segera setelah munculnya tingkah laku atau respon murid yang diharapkan. Pemberian penguatan yang ditunda cenderung kurang efektif dibandingkan dengan penguatan segera. Yang ketiga, penguatan tak penuh. Apabila murid memberikan jawaban yang sifatnya sebagian besar, guru hendaknya jangan langsung memberi respon menyalahkan murid tersebut. Dan yang terakhir itu ada penguatan pada pribadi tertentu. Penggunaan penguatan harus jelas ditujukan kepada murid tertentu. Nah, selanjutnya itu ada penguatan kepada kelompok. Keberhasilan proses pembelajaran dapat dicapai oleh kelas secara keseluruhan. Oleh karena itu, penguatan dapat diberikan secara keseluruhan. Misalnya, Bapak Ibu guru bangga atas prestasi belajar kelas ini. Apabila ada sekelompok murid yang berhasil karena kekompakan dan anggota-anggota kelompoknya, maka penguatan dapat diberikan kepada kelompok tersebut. Misalnya, kelompok 1 telah menunjukkan prestasi kerja terbaik. Agar pemberian penguatan bermakna, hendaknya diberikan segera setelah prestasi belajar atau kerja tersebut ditunjukkan. Itu pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.